Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Asnawi ke ASEAN All-Stars untuk tantang Manchester United. Port FC beri restu, PSSI masih pertimbangkan untuk tarik Asnawi. Ciro Alves resmi tinggalkan Persib Bandung. Masa depan masih jadi teka-teki, walaupun sudah tua tapi masih gacor. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kesempatan langka datang menghampiri dua pemain muda kebanggaan Indonesia. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari mendapat undangan spesial untuk memperkuat ASEAN All-Stars dalam laga akbar melawan Manchester United. Duel ini akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tim ASEAN All-Stars yang akan diperkuat Asnawi dan Ferrari adalah skuad yang berisi bintang-bintang dari 12 negara anggota Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, tim ini disiapkan untuk memberikan perlawanan terbaik kepada raksasa Premier League, Manchester United. Laga ini diprediksi menyedot perhatian besar, apalagi Manchester United adalah salah satu klub yang punya basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Kabar baik datang dari klub Asnawi, Port FC. Klub asal Thailand tersebut telah memberikan restu penuh kepada Asnawi untuk bergabung bersama ASEAN All-Stars. Dalam unggahan resmi di Instagram, Port FC menyatakan kebanggaan mereka karena dua pemainnya, Peradol Chamrasame dan Asnawi Mangkualam, terpilih untuk menghadapi Setan Merah di laga bergengsi ini. Mewakili seluruh bintang ASEAN, dua pemain Port FC siap menghadapi Manchester United. Tulis akun resmi klub asal Bangkok itu menunjukkan antusiasme tinggi terhadap keterlibatan para pemainnya di ajang tersebut. Namun, di balik euforia itu, muncul satu tanda tanya besar. Meskipun Port FC sudah mengizinkan Asnawi, keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pasalnya, Timnas Indonesia tengah menghadapi agenda yang cukup padat, dan tanggal pertandingan ASEAN All-Stars versus Manchester United cukup berdekatan dengan jadwal persiapan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa federasi telah menerima surat undangan resmi dari AFF terkait partisipasi Asnawi dan Ferrari. Namun, Erick menegaskan bahwa mereka tidak bisa langsung melepas kedua pemain tersebut tanpa diskusi mendalam dengan tim pelatih. Kita sudah menerima suratnya. Ada Asnawi dan Ferrari yang dipanggil. Tapi tentu kami harus berkonsultasi dulu dengan Coach Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia, jelas Erick Thohir. Pertimbangan ini tentu masuk akal. Indonesia punya target besar di ajang-ajang internasional yang akan datang, dan menjaga kebugaran para pemain kunci adalah prioritas utama. Keputusan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan tim nasional, tanpa mengabaikan kesempatan besar yang juga bisa menjadi pengalaman berharga bagi pemain. Asnawi sendiri berada dalam performa yang mengesankan. Musim ini, ia sudah tampil sebanyak 36 kali bersama Port FC di Liga Thailand, menunjukkan konsistensi luar biasa sebagai bek kanan. Kualitasnya dalam bertahan, kecepatan menyerang dari sisi sayap, serta ketenangan dalam mengambil keputusan di bawah tekanan membuatnya menjadi sosok vital, baik di klub maupun di Timnas Indonesia. Bagi Asnawi, menghadapi Manchester United adalah tantangan yang menggoda. Ini bukan sekadar laga hiburan. Bertemu langsung dengan pemain-pemain top dunia seperti Alejandro Garnacho, yang sempat merepotkannya saat Indonesia menghadapi Argentina tahun lalu, jelas menjadi ajang pembuktian pribadi yang tidak boleh dilewatkan. Sementara itu, Muhammad Ferrari juga menunjukkan perkembangan pesat. Sebagai kapten muda di Persija Jakarta, Ferrari telah mengukir 21 penampilan di Liga 1 musim ini. Meski baru berusia 21 tahun, ia sudah memperlihatkan kepemimpinan di lini belakang Macan Kemayoran. Sosoknya yang tenang, lugas, dan disiplin dalam menjaga pertahanan membuatnya layak mendapat kesempatan tampil di panggung besar seperti menghadapi Manchester United. Meski begitu, berbeda dengan Asnawi, Ferrari belum mendapatkan menit bermain di timnas senior, meski sudah beberapa kali dipanggil dalam laga persahabatan melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Dengan pengalaman tambahan di ASEAN All-Stars, Ferrari bisa semakin matang dan siap bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda. Tentu ada dilema besar di sini. Di satu sisi, membiarkan Asnawi dan Ferrari tampil di laga seperti ini akan memberi mereka pengalaman internasional yang sangat berharga. Mereka akan berhadapan dengan pemain-pemain dari salah satu liga terbaik di dunia,
sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa diperoleh dalam pertandingan biasa. Namun di sisi lain, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert juga harus memikirkan kesiapan timnas Indonesia untuk pertandingan resmi. Kehilangan dua pemain kunci, meskipun hanya untuk satu laga persahabatan, bisa mengganggu ritme latihan atau strategi yang tengah dipersiapkan. Pilihan yang diambil nantinya akan sangat menentukan. Apakah PSSI akan mengizinkan Asnawi dan Ferrari bergabung dengan ASEAN All Stars? Ataukah mereka akan menahan keduanya demi kepentingan persiapan timnas Indonesia? Yang jelas, Asnawi dan Ferrari kini berada di persimpangan jalan penting dalam karir mereka. Kesempatan bertemu Manchester United bisa membuka mata dunia terhadap potensi mereka. Tapi di sisi lain, pengabdian untuk Merah Putih tetap menjadi prioritas utama. Bagaimana menurut kalian? Haruskah Asnawi dan Ferrari diberi kesempatan membela ASEAN All Stars melawan Manchester United? Kalau kalian setuju, jangan lupa like video ini dan tuliskan di kolom komentar, dukung Asnawi dan Ferrari tampil lawan Manchester United. Mari kita tunggu keputusan terbaik untuk para pahlawan muda kita. Ciro Alves resmi tinggalkan Persib Bandung. Masa depan masih jadi teka-teki. Sebuah babak baru dalam perjalanan karir Ciro Alves akhirnya dimulai. Penyerang asal Brasil itu resmi mengakhiri kisahnya bersama Persib Bandung, tepat di penghujung musim BRI Liga 1 2024-2025. Perpisahan ini diumumkan secara emosional melalui akun Instagram pribadinya, memperlihatkan betapa dalamnya hubungan yang telah terjalin antara Ciro, Persib, dan Bobotoh. Hingga kini, masa depan Ciro masih penuh tanda tanya. Tak ada pengumuman resmi soal kemana ia akan berlabuh berikutnya. Namun, spekulasi berkembang cepat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Nama Malut United mencuat sebagai klub yang paling santer dikaitkan dengan Ciro, apalagi mereka sempat mencoba mendekatinya di awal musim ini. Bagi Bobotoh, kepergian Ciro Alves bukanlah kabar mudah untuk diterima. Selama membela Persib, Ciro bukan hanya sosok pencetak gol, tapi juga penggerak serangan yang andal. Sosoknya dikenal energik, berani duel satu lawan satu, dan memiliki visi bermain yang tajam. Musim 2024-2025 ini, peran Ciro di lapangan memang mengalami perubahan cukup signifikan. Jika pada musim-musim sebelumnya ia lebih sering menjadi predator di dalam kotak penalti, musim ini Ciro justru banyak beroperasi di sisi sayap. Perubahan ini tentu berdampak pada produktivitas golnya. Hingga pekan ke-30, ia baru mengoleksi 6 gol, sebuah angka yang terbilang turun dibandingkan torehan musim sebelumnya. Namun, penilaian terhadap performa Ciro tak bisa hanya dilihat dari jumlah gol semata. Dalam sistem permainan Persib musim ini, Ciro banyak diberi tugas sebagai kreator serangan. Hasilnya, ia berhasil mencatatkan 13 assist, menjadikannya salah satu pengumpan terbaik di skuad Maung Bandung musim ini. Sebuah bukti bahwa meski tugasnya berubah, kontribusi Ciro tetap vital. Faktanya, di usia 36 tahun, Ciro Alves masih menunjukkan ketajamannya. Ia bukan lagi pemain yang mengandalkan kecepatan semata. Pengalaman berbicara lebih banyak sekarang. Ciro lebih bijaksana dalam menggunakan energi, lebih selektif memilih momen untuk menusuk atau melepas umpan berbahaya. Pendekatan bermain yang lebih efisien ini membuatnya tetap relevan di level kompetitif Liga 1. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa usia mulai membatasi eksplosivitasnya. Ciro mungkin sudah tak secepat beberapa tahun lalu, namun ia menutupi kekurangannya itu dengan kecerdasan bermain. Gerakan tanpa bola, pembacaan situasi, hingga akurasi umpan, semua tetap di atas rata-rata. Itulah sebabnya, meskipun kini berstatus tanpa klub, Ciro Alves diyakini masih sangat layak untuk melanjutkan karir di Liga 1. Terutama untuk klub-klub promosi yang membutuhkan pemain berpengalaman, Ciro bisa menjadi sosok kunci. Ia membawa bukan hanya kualitas teknik, tapi juga mentalitas juara yang akan menular ke rekan-rekannya. Selain itu, keberadaan Ciro di ruang ganti bisa memberikan pengaruh positif. Dengan jam terbangnya yang panjang, ia mampu menjadi mentor bagi para pemain muda. Sosok pemain seperti inilah yang seringkali menjadi pembeda di laga-laga krusial. Malut United, sebagai klub yang kabarnya tertarik, bisa menjadi tempat yang tepat bagi Ciro melanjutkan karir. Mereka adalah klub ambisius yang membutuhkan sosok pemimpin di dalam tim. Dengan kombinasi pengalaman dan kualitas individu, Ciro bisa menjadi pondasi penting untuk membangun skuad yang lebih kuat musim depan. Di sisi lain, Ciro sendiri tentu akan mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya soal tawaran finansial, tetapi juga proyek klub, peluang bermain reguler, dan tentu saja kenyamanan untuk keluarganya.
Faktor-faktor inilah yang kemungkinan besar akan menentukan kemana langkah Ciro berlanjut. Terlepas dari itu semua, bagi Persib dan Bobotoh, perpisahan ini akan meninggalkan kesan mendalam. Ciro Alves telah memberikan segalanya untuk Maung Bandung. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.